Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hidup di dunia ini bukan sekedar untuk menjalankan kehidupan untuk kepentingan diri kita sendiri. Namun kita hidup di dunia ini sebetulnya ada panggilan Tuhan. Ada fungsi kita. Karena Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang menebus kita, Tuhan yang melihat bahwa hidup kita ini memang berguna. Dan memang demikianlah Tuhan di dalam mencipta kita. Marilah kita menjadi orang yang berguna di tengah-tengah dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan kita di dunia ini ada kalanya kita menemukan terjadinya penyalahgunaan sesuatu. Sebagai contoh, penyalahgunaan kekuasaan. Saudara, kekuasaan itu seharusnya adalah demi kebaikan masyarakat. Tetapi tidak terjadi demikian, bukan? Ada kalanya manusia mencapai kekuasaan untuk mencari kepentingannya sendiri. Ada yang disebut dengan penyalahgunaan keuangan. Misalnya korupsi, dan lain sebagainya. Atau penyalahgunaan hak dan wewenang. Sudah belum lagi bagi kita yang bisa saja kita salah gunakan adalah bukan hal-hal itu. Tetapi kita menyalahgunakan tubuh kita. Sehingga saudara-saudara, tubuh yang baik ini menjadi cepat rusak karena penyalahgunaan. Saudara, penyalahgunaan tidak menjadi berkat bagi manusia. Namun ada lagi penyalahgunaan yang lain, yaitu penyalahgunaan hukum dan peraturan. Saudara, tidak selalu dalam konotasi melanggar peraturan. Tetapi dalam konotasi memakai hukum untuk tindakan yang tidak memenuhi standar kemanusiaan. Segala sesuatu hanya dilakukan hukum, namun tidak demi kepentingan kemanusiaan. Saudara, bagaimana kita melihat hukum-hukum Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Sabat memang ditetapkan oleh Tuhan bagi umatnya, yaitu bangsa Israel. Saudara, hari Sabat yang Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel merupakan peraturan yang Tuhan berikan demi kebaikan bangsa Israel. Tuhan tidak membuat hari Sabat menjadi jerat dan beban bagi umat Tuhan. Tetapi manusialah yang membuatnya menjadi jerat dan beban bagi umat Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian yang kita baca ini? Saudara, yang pertama, saudara, peraturan Tuhan atau hukum Allah adalah bagi kebutuhan manusia. Bukan sekedar manusia bagi peraturan. Saudara, firman Tuhan berkata, pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya, tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud
Ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Farisi menjadi keberatan ketika murid-murid Tuhan Yesus di dalam perjalanan mengambil bulir gandum dari ladang, lalu menggisarnya dengan tangannya. Karena bagi mereka hal itu tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Sedangkan di dalam perjanjian lama, hal ini tidak dilarang. Mereka boleh melakukannya. Namun orang-orang Yahudi dengan pemimpin agama mereka memberikan detail apa yang tidak boleh dilakukan dalam hari Sabat yang tidak tercantum dalam perjanjian lama. Di sini Tuhan Yesus memberikan penjelasan ketika Raja dan pengikutnya lapar, tidak punya makanan. Maka mereka mengambil roti sajian yang ada di rumah Tuhan. Roti itu adalah khusus bagi imam-imam, tetapi diberikan kepada Daud dan pengikutnya karena mereka lapar. Saudara, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa peraturan-peraturan Tuhan, hukum-hukum Allah adalah demi kebaikan manusia. Bukan manusia demi peraturan. Hari Sabat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah demi kebaikan mereka. Mereka sudah bekerja berhari-hari selama 6 hari. Maka pada hari ke-7 Tuhan memerintahkan mereka beristirahat. Dan tentu beristirahat secara jasmani dengan tidak bekerja di ladang. Namun juga mengalami peristirahatan secara rohani. Atau yang disebut dengan di-recharge kembali kerohaniannya. Tentu saudara-saudara tidak bisa tidak. Dia harus beribadah kepada Tuhan. Siapakah yang dapat mengisi rohani kita? Hanya Tuhan saja. Saudara, bukankah baik setelah kita begitu letih dalam pekerjaan kita? Mungkin kita mengalami yang disebut dengan sampah-sampah rohani yang masuk ke dalam jiwa kita. Dan pada hari ke-7, pada hari Sabat itu sebagai bangsa Israel, mereka mengalami kesegaran yang daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peraturan Tuhan bukan untuk menjerat saudara dan saya. Tetapi peraturan Tuhan ketika saudara dan saya menghidupi dengan benar dan memaknainya, saudara akan mengalami berkat yang daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas Sabat. Dan dialah yang memberikan Sabat bagi jiwa kita. Dia dan kehendaknya lah yang harus diutamakan. Bukan sekadar kita mengutamakan harinya. Saudara, firman Tuhan berkata, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan menghormati hari Sabat dan menguduskannya. Apakah maksud Tuhan menghormati harinya atau menghormati Tuhannya? Saudara, orang-orang yang legalistik, mereka bisa kehilangan pesan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ketika Tuhan katakan kuduskanlah hari Sabat, maksudnya adalah khususkanlah hari Sabat bagi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengkhususkan satu hari, maka saudara-saudara, kita bukan sedang menghormati harinya. Tetapi kita sedang menghormati Tuhannya atas hari itu. Saudara, kita kalau dikatakan kita menghargai hari-hari yang kita terima, sebetulnya kita bukan sekedar menghargai harinya. Karena hari itu bukan person.
tetapi kita menghargai Sang Pemberi hari itu kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya, Dialah yang harus diutamakan. Dan kehendak Dialah yang harus kita kerjakan. Dan Sabat itu adalah kelegaan bagi jiwa kita. Bukan harinya yang memberikan kelegaan, tetapi Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memanggil kita, mengundang kita. Dia berkata, marilah datang kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Saudara, inilah yang Tuhan maksudkan di dalam hari perhentian. Sebagai orang percaya, Tuhan menyediakan waktu hari Minggu, hari pertama tiap minggu, merupakan hari perhentian bagi kita. Saudara, kita bukan menghormati harinya, tapi kita menghormati Tuhan yang telah bangkit, yang kita peringati setiap hari Minggu. Dan kebangkitannya itulah, saudara, memberikan kelegaan, memberikan hidup yang baru, dan menyegarkan jiwa kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sudahkah kita memaknai tiap-tiap hari kita? Bukan menghormati harinya, tapi menghormati Tuhan yang memberikan hari itu kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur melalui bagian firman-Mu kami dicelikkan mata rohani kami. Bagaimana hukum-hukum Allah Engkau berikan adalah di dalam kebaikan kami. Seringkali kami berpikir semuanya itu membebani kami. Namun sesungguhnya itu semua untuk memberkati hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih. Dengan hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, memberikan kami satu hati yang menyadari betapa baiknya firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami di dalam hari-hari yang kami lalui, kami bukan menghargai harinya, tapi kami menghargai Tuhan yang menciptakan hari dan hidup itu bagi kami. Sehingga kami boleh hidup yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.